Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman podcast. Apa kabarnya kamu di sore hari ini? Semoga tetap dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Balik lagi barengan sama aku Laras Tahira di podcast Aksi Nyata. Dan tentunya podcast kali ini tayang di beberapa platform. Jadi kamu bisa menyaksikan di Instagram, Twitter, TikTok, Facebook Partai Perindo di @partaiperindo. Kemudian kita juga hadir di RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, YouTube Partai Perindo dan juga website Partai Perindo. Kita juga bagi-bagi giveaway buat kamu nih. Jadi jangan lupa ada total Rp300.000 ya untuk giveaway-nya. Jadi masing-masing akan mendapatkan Rp100.000 untuk kamu yang memberikan quotes terbaik terkait dengan tema kita di hari ini. Tapi jangan lupa juga kamu untuk follow Instagram Partai Perindo tentunya di @Partai Perindo. Jangan kemana-mana, duduk manis aja, siapin aja cemilan, popcorn atau apapun itu juga. Karena sore hari ini kita akan membahas mengenai generasi muda yang harus cermat sebelum berinvestasi. Waspadai investasi bodong. Nah itu dia ya. Dan tentunya untuk membahas hal tersebut Laras gak bakalan sendirian pastinya. Karena kita sudah kehadiran bintang tamu spesial. Beliau ini adalah anggota bidang pariwisata dan ekonomi kreatif DPW Pemuda Perindo DKI Jakarta. Ada Kak Kristi Jo. Selamat sore Kak Kristi. Halo, selamat sore Kak Laras. Aku manggilnya Kak Kristi atau Kak Jo nih? Mungkin Kak Jo aja biar lebih Kak Jo. akrab ya. Kak Jo ya, baik. Jo-nya Jo apa? Jo John Cena, Jo Malone? Jo Malone aja. Lebih wangi gitu kayaknya kalau Jo Malone ya. Lebih banget ya. Nah ini sebelum kita masuk ke tema diskusi yang kayaknya sih kalau kita lihat-lihat kok kayak judul skripsi ya, agak serius banget ya. Benar, karena kan yang menyaksikan kita juga teman-teman millennials, terus Gen Z yang seumuran sama kita gitu kan. Jadi bawaannya tuh harus santai aja. Tenang, ini gak bakalan serius-serius banget. Karena kan memang kalau berbicara mengenai investasi bodong, kalau kita lihat di berita-beritanya kan emang banyak yang jadi korbannya ya Kak ya. Iya, lagi marak juga ya belakangan ini ya. Betul. Especially this year. Bener. Nah tapi kita kenalan dulu biar teman-teman podcast Aksi Nyata ini lebih mengenal seorang Kak Kristi Jo. Sekarang kesibukannya apa? Di luar ini ya, di luar di Pemuda Partai Perindo ya. Ngapain aja sih Kak Jo ini? Jadi Kak Jo ini seorang makeup artist. Apa? Tuh, tahu gitu aku nggak usah makeup dulu tadi kesini ya. Tadi kita saling make upin aja ya. Aku nggak bisa, aku di make upin aja. Oh makeup artist, Bisa. wedding. Makeup wedding especially. Oh spesialnya wedding. Oke. Iya. Terus dari kapan? Ini Semenjak. udah beberapa tahun sih, dari tengah kuliah aku udah mulai menggeluti bidang make up. Oh gitu. emang seneng ya make up ya. Seneng bikin orang jadi lebih cantik gitu ya. Betul. Attire juga. Attire lagi mulai belajar untuk styling juga. Biar sepaket. Yes, betul. Iya kan, biar harus satu komplit. Betul. Attire wedding makeup by Kristi Jo gitu. Udah cocok tuh kayaknya deh. Cocok itu bagus. Satu brand. Iya, aku Oh, berarti weekend wedding nih. weekend mostly pasti banyak di weekend ya kalau untuk wedding makeup gitu. Sisanya sih. graduation. Betul sih. Ya. Saya graduation party. Aku mau siaran radio sih nanti, boleh di make upin? Bisa siap, nanti kita habis ini tukeran WhatsApp aja ya. Oke, boleh. Judulnya Makeup No Makeup. Kan lagi hits ya. Yang flawless Korea gitu ya. Iya, masalahnya muka aku nggak flawless, tapi bisa nggak dibikin flawless? Semua bisa disulap, sayang, tenang aja. Itu dia. That's what makeup is for, gitu ya. Magic gak magic ya dia. Magic gak magic. Selain MUA? Aku baru lulus dari Podomoro di bidang pariwisata dan hospitality business. Oke. Jadi itu biasanya aku bergelut di bidang event-event sebagai MC atau enggak sebagai salah satu bagian dari event itulah untuk sebuah event berlangsung. Gitu. Berarti ini kita judulnya hostnya dua ya teman-teman Iya. ya. Jadi gak ada host dan narasumber, tapi kita host berdua. Host dan host, double host hari ini. Double host. Iya. Berarti perhotelan, termasuk perhotelan itu ya? Termasuk bidang perhotelan juga, Perhotelan. untuk belajar manajemen. Cuma minornya project management. Oh, Jadi project ada management. specialty-nya gitu. Karena kan di situ juga jurusan kulinernya yang terkenal ya di situ ya? Terkenalnya sih iya sih kalau untuk Perhotelan hospitality, cuman nggak ngambil kulinernya. Nggak ngambil Kebetulan kuliner. bakatnya nggak di sana. Oh gitu. Bakatnya di makannya aja. Iya, cuman menikmati aja gitu ya. Iya, Oke. karena ada yang bakatnya bisa untuk menyiapkan ya. Iya, ini lebih ke makan sama sih kalau gitu ya. Cocok lah pokoknya. Berarti kan sekarang ini Kak Jo sebagai anggota bidang pariwisata dan ekonomi kreatif DPW Pemuda Perindo DKI Jakarta. Yes. Sebelumnya kan ya sebagai anak kuliahan aja normal gitu ya. Udah gitu passion di makeup, kemudian terjun ke bidang makeup sampai akhirnya sekarang berprofesi sebagai MUA gitu.
Waktu itu kapan exactnya Kak Jo ini masuk ke bidang politik nih? Ini agak-agak Udah mulai. serius nih kalau politik gitu kan. Jadi awal mula untuk legally masuknya itu aku baru di tahun ini. Oke. Di pertengahan tahun ini lah ya, kurang lebih Agustusan gitu. Kenapa masih muda tapi udah kepikiran, ayo deh kita terjun di bidang politik? Iya, pengen nyemplung, pengen berenang gitu Kak rasanya. Jadi mulai tertarik ke bidang politik itu karena waktu perkuliahan dulu. Kan minornya project management. Dan di project management ini kebetulan kampusku itu banyak rekan-rekan atau partnering lah dengan bidang-bidang pemerintah. Akhirnya banyak tuh acara-acara yang dikhususkan lah untuk mensukseskan agenda pemerintah, yang dimana salah satunya juga untuk meningkatkan UMKM yang ada di Indonesia. Oh, tergerak lah. Iya, dari situ aku ngelihat pas udah dijalanin, wah memang ya UMKM di Indonesia itu ternyata memang memiliki potensi untuk bisa menyumbangkan ke dalam roda perekonomian negara gitu. Jadi ini sesuatu poin yang menarik buat aku justru karena nggak banyak orang yang melirik ke arah itu. Belum banyak, setuju. tapi sekarang sudah mulai semenjak G20 kemarin sempat diungkapkan juga kan tentang ekonomi gotong royong. Nah, itu juga berkaitan dengan UMKM kita yang akan semakin meningkat gitu. Betul. Nah, ini menjadi satu message yang menurut aku sangat bagus untuk aku kumandangkan lebih banyak lagi. Tapi melalui Pemuda Perindo sebagai wadah di mana kita diberikan space, dikasih panggung untuk menyampaikan aspirasi, pendapat-pendapat kita ataupun ide-ide kita sebagai anak muda khususnya, itu menjadi satu daya tarik tersendiri buat aku untuk ini dia nih kesempatan atau tempat di mana kita bisa lebih banyak lagi menyuarakan ini ke lebih banyak orang. Keren banget. Inilah yang harus ditanamkan di mindset anak-anak muda zaman sekarang, apalagi khususnya generasi milenial dan juga Gen Z ya. Tapi dengan pemikiran yang lumayan serius itu, Kak Jo masih suka ngopi-ngopi kan? Lumayan. Masih kan? Masih nongkrong. Maksudnya living the young life tuh masih gitu ya, masih nggak serius-serius banget gitu. Nah, tapi kalau ngomongin soal generasi muda, kan sekarang banyak yang belum bisa mengakses pendidikan sampai perguruan tinggi gitu, yang kayak maksimal SMA tuh udah enough banget. Itu tergantung dari biaya atau mungkin budayanya itu sendiri. Nah, di dalam hal ini budaya yang dimaksud adalah banyak orang tua yang berpikiran kayaknya kalau perempuan gak usah sekolah tinggi-tinggi deh, karena nanti setelah menikah end up-nya juga kamu bakalan di dapur gitu kan ya. Nah, kalau tanggapan Kak Jo sendiri tentang pemikiran seperti itu, apalagi sekarang udah mau 2023 bahkan, itu seperti apa? Jadi durasi podcast kita masih 5 jam lagi Kak Jo, jadi tenang aja, santai aja sih. Terus yang lain pada, aduh gue pengen pulang. Kameramen kita udah mulai gelisah loh. Enggak ya, santai semuanya kan? Santai loh, enggak. Aman. Waktu kita 1 menit lagi ya Kak Jo. Oke, jadi begitu, sekian. Gimana? Kalau dari segi, tadi kan ada 2 hal ya, segi finansial dan segi budaya. Kalau dari segi finansial, mungkin durasi podcast ini jadi kurang ya. Jadi kurang. Nanti kita bikin sesi 2 Kita bikin sesi 2. Mungkin aku bisa bantu dari sharing-sharing segi budayanya aja. Kalau budaya seperti ini, tadi kan pola pikir kan termasuk dalam bagian budaya ya. Budaya itu kan ada karena sejarah. Tapi budaya juga berubah karena sejarah. Nah, kabar baiknya budaya juga bisa diciptakan dan juga bisa disesuaikan. Benar, setuju. Nah, di dalam topik yang satu ini, aku ngeliat ada 2 nih. Yang pertama tentang pernikahan. Yang kedua tentang peran wanita dalam pernikahannya itu sendiri, menyangkut rumah tangga nih ya. Kalau dari yang gedenya dulu deh, pernikahan. Kan semua orang itu cita-citanya kebanyakan pasti maunya menikah, segala macam, punya anak, lalala. Tapi pernikahan itu yang kenapa jadi mikir cewek menikah terus nanti ngurusin rumah tangga, itu karena dalam pemikiran penganutnya ini percaya kalau pernikahan itu tujuan akhir. Akhirnya ya udah gitu, di end, habis menikah di end. Yang penting ada yang nikahin gue udah tinggal jadi ibu rumah tangga aja, nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Mungkin mindsetnya seperti itu. Gitu. Jadi perannya cuma stop, berhenti di sana. Sedangkan menurut aku pribadi, pernikahan itu bukan tujuan akhir, melainkan hanya salah satu bagian dalam kehidupan kita. Iya, bahkan bisa dibilang awal kehidupan, start lagi something kita. New gitu kan. Maka dibilang selamat menempuh hidup baru. Berarti ini starting dong, bukan ending ya kan. Betul. Nah, kenapa masih ada pikiran seperti itu? Karena itu terpengaruh dari budaya-budaya yang dari dulu sampai sekarang masih ternyata belum ada banyak perubahan nih. Tradisi gitu ya. Jadi kayak gini aja. Itu satu. Terus kan tujuan hidup kan ya
tujuan hidup orang-orang kan banyak nih di luar pernikahan. Karena balik lagi pernikahan tuh bukan tujuan ya, tujuan hidup lu tuh apa, cita-cita lu apa. Nah itu kan nggak berbicara soal gender jadinya, betul. berbicara lagi sebagai kita inti dari manusia nih, hidup di sini tuh mau jadi apa, mau berperan seperti apa di masyarakat gitu. Nah ya sebagian besar sih menurut aku dari yang aku lihat sejauh ini kayak udah lama banget ya. Gak apa-apa, tapi kan Iya, pengalaman kesannya ini udah based lama on ya. pengalaman. Iya, based on suka ngobrol-ngobrol ketemu Iya, orang, ngelihat cerita-cerita orang gitu ya. cerita-cerita orang tuh pengaruh loh itu. Ternyata edukasi itu bukan yang satu-satunya ya, tapi salah satu yang paling besar, faktor yang paling besar yang mempengaruhi apakah kita akan mencapai tujuan hidup kita atau enggak. That's why edukasi itu sangat penting terlepas dari gender kita itu apa. Bener sih. Jadi sebenarnya bukan masalah pendidikan itu penting atau enggak, tapi kita harus bisa mendapatkan edukasi dari manapun gitu ya. Salah satunya ya sekolah itu. Jadi gak ada masalah sih kalau mau sekolah sampai profesor pun ya. Kalau end up-nya jadi ibu rumah tangga doang, kan kita sebagai ibu juga harus bisa memberikan edukasi untuk anak-anak kita gitu kan. Nah itu balik lagi juga tuh ke peran wanita yang kedua tadi, peran wanita dalam rumah tangga. Kan balik lagi rumah tangga ini apa sih ya, salah satu arti rumah tangga kan keluarga. Keluarga kan terdiri minimal dari 3 orang, ayah, ibu, dan anak. Kalau cuman ayahnya aja berpendidikan, ibunya enggak, lalu malah kita dibilang oh wanita yang harus mendidik anak lah, lebih-lebih lagi harus butuh pendidikan kan. Iya benar. Gitu, apalagi kalau dua-duanya berpendidikan, alangkah baiknya semakin sehatlah kehidupan anak itu secara pendidikan. Jadi balance gitu, pengen kayak mama atau papa, pengen kayak mama papa gitu, jadi gak berat sebelah gitu kan ya. Nah jadi kalau ngomongin soal edukasi sendiri ya teman-teman ya, edukasi itu bisa datang dalam bentuk apapun dan tentang apapun. Salah satunya adalah mungkin kita bisa melihat kejadian beberapa waktu lalu di Bogor. Jadi kan kalau kita lihat kan di artikel nih rame banget ya, sampai ratusan loh mahasiswa di Bogor itu terjebak investasi bodong gitu, sampai ruginya tuh luar biasa sekali gitu ya. Berarti kan artinya di sini mereka tidak cukup mendapatkan edukasi mengenai investasi itu sendiri gitu ya. Nah kalau tanggapan Kak Jo sendiri gimana tuh? Apakah mereka yang kurang research atau emang seperti apa gitu? Oke, kalau menurut aku pribadi, karena aku udah sempat lihat juga tuh, ini kan bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Yes. Baru sih di tahun 2022. Di abad 20 ini. Ya di abad ini sih bener, lagi rame dulu soalnya. Belum ada ya. Cuman di tahun ini juga udah cukup banyak terjadi scam investasi. Dan melihat respon mahasiswa ini justru membuat aku jadi berpikir, kenapa ini masih bisa terjadi lagi? Iya, udah banyak contoh loh. Udah banyak contoh padahal. Nah, kalau dilihat kasusnya kan dia katanya punya bisnis online. Bisnis online-nya bisa memberikan keuntungan sekian persen jika kita mengeluarkan uang berapa gitu berbelanja. Dan itu pun dia bilang ini uangnya untuk modal. Berarti pertama kan aku suka gini deh, kalau misalnya ada something new, sesuatu tawaran gitu ya, apalagi menjanjikan keuntungan. Yang pertama itu find fact dulu, find fact finding lah. Oke, ini bisnisnya bisnis apa? Iya benar. Iya, ini terus mencari modal dari kita, terus mau kasih keuntungan dari mana kalau modalnya masih pinjam ke kita gitu. Terus kalau misalnya dia bilang oh iya ini investasi keuangan bla bla, ini berarti jatuhnya perdagangan keuangan ya. Perdagangan keuangan kan ada sertifikat ya, dan itu minimal mesti punya ratusan juta untuk bisa ngeklaim satu sertifikat itu, dan belum ditambah lagi yang A B C D E F G yang lain-lain. Nah itunya mana gitu, legalitasnya di mana gitu. Kalau itu aja semuanya nggak ada, bisnis masih pinjam modal, itu bukankah menjadi sebuah pertanyaan ya? Kalau yang ngerti mungkin akan seperti itu ya. Nah masalahnya kan mungkin banyak yang belum teredukasi. Ditambah zaman sekarang kan banyak buzzer di mana-mana. Jadi kalau cuman cari info dari sosial media aja mungkin nggak bakalan cukup ya, karena ngelihat kalau kita mau cari-cari review, buzzer itu tadi tuh yang agak menjebak kayaknya gitu untuk yang mungkin kurang mengerti di bidang investasi ini, karena banyak buzzer yang berbicara positif tentang bisnis tersebut, akhirnya jadi kejebak juga. Nah caranya tuh gimana gitu loh biar kita tahu dan kita tuh nggak terjebak dengan investasi bodong. Oke, yang pertama menurut aku ya pastinya pertambah banyak ilmu dulu, baca-baca, cari ilmunya dulu gitu ya. Bagus sih sebenarnya, aku ngeliat Indonesia ini bagus dalam segi edukasi untuk entrepreneurship. Jiwa bisnisnya itu sudah semakin meningkat ya, semakin tahun semakin meningkat. Cuman memang harus
tambahin lagi nih satu kaki lagi, jadi nggak cuma kiri doang biar nggak timpang kaki. Iya. Yang satunya lagi adalah literasinya tentang keuangan, itu seperti apa dunia keuangan tuh kayak gimana sih, dunia bisnis sama keuangan kan berbeda. Nah, salah satunya investasi ini gimana sih, dicari-cari tahu dulu gitu, dibaca-baca dulu, banyak kan contoh-contohnya, kasus-kasus, berita-beritanya. Ini kita juga punya artikel ya, ada beberapa kasus yang memang sempat rame nih. Coba kita lihat dulu. Nah, ini dia. Oh, ini dia apa? Yang tadi ya, kasus yang tadi nih soal ratusan mahasiswa IPB jadi korban investasi bodong. Kampusnya yang kena Kampusnya imbas kena imbas ya, jadi Kena kena namanya imbas. juga ya jadinya ya. 2,3 miliar. Wah, banyak. 2,3 miliar. Ada juga 2,1 miliar. Oh, miliaran ya, ini nggak main-main ya. Untungnya udah ketangkap nih orangnya. Udah nih. ketangkep. Ah, Dan ini kasusnya baru ya, baru 18 banget nih. November, jadi awal bulan ini. Terus sudah ada juga Ratusan ini ya. tersangkanya gitu. Nah ini kan kalau kita lihat berarti apa ya? Kalau aku sih ngeliatnya lebih ke demand ya, demand anak-anak muda zaman sekarang yang mungkin gaya hidupnya nih udah kebawa sama gaya hidup anak-anak gaul lah, let's say kayak gitu. Apakah ini mempengaruhi? Karena kan mungkin mereka-mereka ini melihat, oh ini keuntungannya besar nih gitu. Akhirnya tertarik untuk mengikuti si investasi yang ternyata bodong ini. Apakah ada pengaruhnya dari gaya hidup tinggi yang mereka butuhkan dengan keberanian mereka untuk mengikuti investasi bodong ini? Kalau menurut Kak Jo? Kalau menurut aku nih gaya hidup mungkin ada faktor yang difaktorkan juga dari gaya hidup, tapi yang lebih beratnya menurut aku adalah dari demam untuk menjadi entrepreneur di bidang investasi, karena itu yang lagi booming di mana-mana. Oh, Kayak demam ingin menjadi entrepreneur. untuk Sekarang jadi ada entrepreneur istilah itu ya? investor, iya. Oke, Gue oke. mau nih jadi entrepreneur aja, gue jadi investor aja, udah main Kayak saham Kayak gitu. FOMO gitu. Iya, semacam itu bisa dibilang. Oke. Tapi orang banyak yang nggak sadar. Apalagi semenjak COVID banyak banget kan. Ya udah kita bisnis online, dari bisnis online ganti lagi menjadi, oh udah kita investasi aja di blue chip lah, di mana Iya, iya, lah, benar. ina itu. Nah, salah satunya ini nih jadi kesempatan orang kan. Makanya tahun ini tahunnya banyak banget investasi bodong gitu, karena orang tahu dari tahun sebelumnya waktu COVID mulai masuk itu orang mulai beralih ke bisnis digital, lalu mulai Online, beralih betul. lagi jadi saham, terus main lagi ke saham digital. Rame banget lagi itu saham Yes. tahun lalu ya. Oh, parah. Kayak semua orang ngeliatin gadget, kirain ngapain, taunya mainin grafik-grafik itu apa sih? Oh itu saham. Ya bagus sih sebenarnya, bagus, pengen meningkatkan skill. Oh boleh nih belajar bisnis baru. Cuman itu lagi literasinya mesti ditambahkan lagi gitu. Literasi keuangan juga apakah sepenting itu untuk anak-anak muda? Ini khususnya untuk generasi milenial dan juga Gen Z. Menurut aku ini bukan penting-penting lagi, apalagi di zaman peralihan ini, zaman transisi di mana bisnis ini menjadi bisnis digital semuanya, itu semakin penting, semakin krusial, karena platform yang kita pakai sekarang udah bukan bisnis offline aja, tapi Iya. juga bisnis online. Lebih luas tuh. Digital udah makin luas, itu game changing banget. Semakin lagi kita harus punya bensin. Nah, bensinnya apa? Tentang pengertian tentang keuangan, tentang bisnis gitu. Jadi ketika kita ngerti ini, udah ada bensinnya, lu mau jalan pakai apa aja bisa. Udah tinggal jalan. Sedangkan kalau yang sekarang terjadi bensinnya masih dikit, tapi mau main jalan akhirnya mogok di tengah jalan. Aduh, jangan sampai. Jangan Tapi yang sampai. kejadian itu sih Banyak yang selama ini. Semoga bisa jadi pembelajaran juga sih ya, kalau misalnya udah sampai kayak gini kan repot kan, sampai Iya. kasus apa segala macam. Makanya pesannya isi bensin. Meskipun ngantri nih, gue tahu di ngantri di mana-mana, tapi isi Iya, bensin isi aja bensin. dulu. Itu yang paling penting Iya, soalnya. investasi yang paling penting itu dari leher ke atas. Ah itu dia jawaban Itu dulu. pinter maksudnya kayak gitu. Nah ini kita aku pengen nanya-nanya soal ini nih bidang ekonomi kreatif, terutama ini ya khususnya untuk Kak Jo di Pemuda Perindo ini. Kita pengen tahu dong ini sekarang lagi ada program-program apa aja sih yang pasti yang berhubungan dengan ini dong, kegiatan teman-teman milenial dan juga Gen Z. Kalau untuk di bidang pariwisata dan ekonomi kreatifnya sendiri, kita memang lagi dalam tahap penyusunan ya. Jadi dalam tahap penyusunan ini kita sudah merancangkan beberapa hal dan kita belum bisa publikasikan dulu untuk saat ini. Oh masih, Masih proses. nanti breaking news. Iya ya nanti kita lihat updateannya. Cuman kita udah melakukan beberapa kegiatan juga ya, seperti yang kemarin waktu Sumpah Pemuda kita bikin acara untuk e-sport, kita mendukung anak-anak muda untuk maju lagi dalam bidang e-sport, karena sekarang kan sport sudah semakin luas juga tuh ya, semakin digital juga, balik lagi. Dan kita ngadain e-sportnya langsung di DPP Perindonya. Oh gitu ya. Kita juga mengadakan aksi-aksi bakti sosial di luar sana, dan sebentar lagi juga kita akan ada acara musical, drama musical
untuk Seru anak-anak banget. disability, yang anak-anak disabilitas di bulan Januari. Ih, seru banget. tune. Stay tune. Stay tune-nya di Instagram apa? Di Instagramnya ini aja Pemuda Perindo _DKI Jakarta. Pemuda Perindo _DKI Jakarta. Tapi yang pasti nih teman-teman, berkaitan dengan Partai Perindo juga ya. Kalau kita berbicara mengenai campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia, juga relate banget dengan movement yang dijalankan Partai Perindo. Produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli, dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo juga memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui Konvensi Rakyat. Jadi Konvensi Rakyat ini adalah program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Kalau mau daftar, caranya gampang. Kamu tinggal masuk aja nih ke website yang ada di bawah ini, www.konvensirakyat.com. Dan kalau kamu ingin mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, bisa mengunjungi website www.partaiperindo.com, atau kamu bisa langsung download aplikasi Partai Perindo di App Store dan juga Play Store, atau bisa langsung scan barcode yang ada di sini ya. Dan buat kamu juga yang sudah memberikan quotes terkait dengan tema hari ini, tungguin pengumuman untuk mendapatkan giveaway, ada voucher belanja di minggu depan. Tentunya di Instagram @partaiperindo. Jadi jangan lupa untuk di-follow Instagramnya. Kak Jo, terima kasih banyak Thank you. udah Thank hadir you di untuk hari sini. ini. Such an inspiring woman ya. Jadi luar biasa sekali. Semoga kamu yang nonton bisa mendapatkan banyak sekali insight dari obrolan Laras sama Kak Jo untuk sore hari ini ya. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Laras Taira pamit undur diri dulu. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tegak untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan.